Oke, selanjutnya kita bahas tentang tinjauan pustaka, kerangka teori, dan kerangka konsep ya. Dimulai dari tinjauan pustaka ini. Di tinjauan pustaka ini teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ya. Jadi kita ambil contoh judul. Ini kita ambil judul efek inulin terhadap pelemakan hati diabetes mellitus tipe 2 gitu ya. Ini sebenarnya judulnya kurang lengkap ya. Jadi inulin misalnya inulin dari apa gitu kan, atau ini, tapi ini udah bisa lah. Efek inulin terhadap pelemakan hati pada diabetes mellitus tipe 2. Misalkan ini judul dari penelitian. Nah, tinjauan pustaka misalkan bisa kita cari teori-teori yang berhubungan dengan judul ini, dengan penelitian. Misalnya anatomi hati gitu ya, gimana anatomi hatinya. Lalu diabetes mellitus tipe 2, dijelasin ini diabetes mellitus itu apa, karena apa, gimana proses terjadi diabetes mellitus, misalnya gitu ya. Lalu bisa lagi, tadi ini udah ya nih tentang hati, lalu diabetes mellitus tipe 2, lalu misalnya perlemakan hati ya. Perlemakan hati, bagaimana patofisiologi, bagaimana bisa terjadi perlemakan hati, apa yang menjadi penyebabnya ya gitu. Lalu bisa kita cari juga teori ini inulin ya. Inulin ini apa, manfaatnya apa, dan lain-lain ya. Nah, itu tadi tinjauan pustaka ya. Jadi tinjauan pustaka itu teori-teori yang berhubungan dengan penelitian nantinya ya. Lalu yang kedua itu kerangka teori. Oke, kerangka teori. Jadi kerangka teori itu alur ya, alur teori-teori penelitian tersebut, alurnya gitu, kerangkanya yang diambil itu berdasarkan tinjauan pustaka ya. Ini berdasarkan tinjauan pustaka tadi. Biasanya ini itu juga berdasarkan teori-teori ya, dicantumkan teori siapa gitu. Kita bikin contoh ya, juga berdasarkan judul ini. Oke, ini ya contohnya. Ambil tadi dari judul efek inulin terhadap perlemakan hati diabetes mellitus tipe 2 ya. Nih. Di sini ada faktor risiko terjadinya perlemakan hati, ada obesitas, DM tipe 2, sindrom metabolik, resistensi insulin, dan dislipidemia. Nah, dari faktor risiko perlemakan hati ini, gimana prosesnya ya, apa yang akan terjadi? Nih, pertama bisa kita ambil dari sini. Dia bisa terjadi hiperkolesterolemia ya, jadi banyak kolesterol dalam darah, bisa terjadi kerusakan hati, lalu proliferasi atau polos, maaf ya, ini ada yang salah. Jadi kerusakan endotel ya, bukan kerusakan hati. Jadi hiperkolesterolemia ini bisa merusak endotel pembuluh darah. Lalu terjadi proliferasi atau polos dalam pembuluh darah, dan nanti bisa terjadi aterosklerosis. Lalu selain bisa terjadi aterosklerosis, bisa juga kejadian lain itu akan meningkatkan trigliserida ya. Lalu terjadi juga peningkatan asam lemak bebas yang nanti bisa menimbulkan perlemakan hati ini. Nah itu tadi kejadian-kejadian yang bisa ditimbulkan dari resiko ini ya. Nah, dalam penelitian ini kita akan melibatkan inulin. Bagaimana sih peran inulin, efek inulin dalam perlemakan hati ini akibat faktor risiko ini ya. Jadi misalkan pada hewan coba, misal yang telah terdapat DM ya, hewan coba yang kita buat DM lalu kita
induksi kita beri inulin, apa yang efeknya, bagaimana efeknya pada perlemakan hati ini. Karena sebelum adanya inulin, sebelum diberi tanpa inulin, DM2 ini bisa menyebabkan perlemakan hati. Bagaimana nanti ketika kita kita beri inulin ya, perlemakan hatinya bagaimana, itu nanti akan diteliti. Nah, itu kerangka teori. Namun kerangka teori ini pokoknya pada dasarnya itu alur teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut ya. Nah, sementara kerangka konsep itu apa? Ya. Kerangka konsep. Jadi konsep ini kan seperti suatu gambaran gitu ya. Jadi alur gambaran dari variabel-variabel nantinya. Ya, jadi ini hubungan alur antara variabel yang akan diamati ya. Di kerangka konsep ini hubungan antara variabel yang akan diamati. Jadi pada kerangka ini hanya melibatkan variabel-variabel yang terlibat, variabel yang akan diteliti gitu ya. Tadi kan kalau teori ini kan berdasarkan teori, misalkan berdasarkan teori seorang, kalau faktor risiko perlemakan hati itu ada obesitas, DM, bla bla bla. Nah, ini nanti alur-alurnya seperti ini ya, yang akhirnya bisa menimbulkan aterosklerosis, menimbulkan perlemakan hati. Nah, pada teori ini kan enggak semuanya ya, enggak semua kita teliti ya. Seperti yang sudah aku bilang, yang kita teliti itu cuman dengan faktor risiko DM, lalu kita beri inulin ini kita masukkan apa yang terjadi pada perlemakan hati ini. Jadi dalam kerangka konsep ini kita kenal juga lagi ada beberapa variabel ya. Kita pelajari tentang variabel. Yang pertama ada variabel bebas. Lalu variabel terikat. Oke. Jadi variabel bebas ini bisa juga disebut dengan variabel independen ya. Jadi dia ini variabel yang berdiri sendiri gitu. Dia tidak dipengaruhi oleh hal lain gitu. Namun juga variabel bebas gitu ya. Jadi biasanya variabel bebas ini bisa kita amati, bisa kita maksudkan variabel bebas ini bisa diubah-ubah gitu ya. Jadi dia itu bisa diubah-ubah. Sementara variabel terikat ini variabel dependen, variabel yang nantinya dipengaruhi oleh variabel bebas. Oke, langsung aja kita contoh ya judul tadi, efek inulin terhadap perlemakan hati diabetes. Ini ya contohnya tadi, efek inulin terhadap perlemakan hati diabetes mellitus tipe 2 ya. Variabel bebas kan yang tidak dipengaruhi, yang berdiri sendiri, yang bisa nanti itu diubah-ubah. Nah, dalam judul ini itu variabel bebasnya itu inulin ya. Ini nanti adalah variabel bebasnya. Lalu variabel terikatnya itu perlemakan hati ya. Nih, perlemakan hati diabetes mellitus tipe 2. Yaitu variabel terikat. Ya. Jadi maksudnya diubah-ubah apa? Misalnya inulin inulin kadarnya berapa gitu ya. Kan inulin 0,5 ml. Inulin 1 ml. Inulin 2 ml. Gimana efek inulin
ml terhadap perlemakan hati, diabetes mellitus 2, inulin 1 ml terhadap ini, 2 ml terhadap ini. Jadi dia itu bisa diubah-ubah, maksudnya itu ya, bisa diubah-ubah. Yang dia itu berdiri sendiri, independen, dia bebas ya. Sementara variabel terikat ini yang akan diamati maksudnya itu yang terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas ini ya. Oke. Kita langsung bikin kerangka konsepnya. Contoh kerangka konsepnya itu gini. Oke, ini contohnya, contoh kerangka konsep. Satu lagi tadi ya. Sebenarnya ada lagi variabel kontrol. Ya, variabel kontrol ini variabel yang kontrol, maksudnya yang masih normal gitu ya. Misalkan dalam penelitian ini itu variabel kontrol itu tikus Wistar usia 10 minggu misalnya gitu. Ini kurang sebenarnya. Misalkan kita tambahin judulnya itu perlemakan hati pada tikus diabetes mellitus tipe 2 gitu ya. Jadi menggunakan tikus Wistar 10 minggu. Nah, oke. Jadi ini pakan standar dan STZ plus NA. Jadi STZ dan NA ini yang nanti yang bikin dia jadi diabetes mellitus. Oh ya, ada yang kurang. Ini kita taruh sini inulin. Oke. Salah. Nah, di pakan standar plus STZ dan NA ini nanti akan kita beri ke tikus normal. Ya, tikus normalnya ada nanti variabel kontrolnya. Dimana variabel kontrol itu tikus Wistar 10 minggu ya. Nanti apa yang terjadi ya, kita induksi STZNA ini kan yang bikin DM. Ketika dia DM ini kan termasuk faktor risiko tadi ya, faktor risiko perlemakan hati. Nanti akan terjadi peningkatan trigliserida, lalu terjadi peningkatan asam lemak bebas, dan nanti akan terjadi perlemakan hati pada tikus tersebut. Jadi variabel kontrolnya itu ini, kan ya variabel variabel bebasnya inulin ini ya variabel bebasnya. Ini sebenarnya kurang tebal nih. Jadi ini nanti akan diteliti. Jadi apa beda kerangka teori dan konsep? Teori ini seperti rujukan dari, dia merujuk dari tinjauan pustaka, kerangka dari teori-teori yang pada tinjauan pustaka berdasarkan teori, ada teori seorang pastinya ya, dan enggak semuanya nanti akan diteliti. Sementara kerangka konsep ini kerangka hubungan variabel yang akan diteliti nanti ya. Ini nanti variabel-variabel yang akan diteliti, inulin, terjadi nanti perlemakan hati. Oke, gitu. Ini semua nanti akan diteliti kan ya. Inilah kerangka konsepnya, gambaran yang akan diteliti. Oke, semoga mengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.